datang di podcast kami. Saya Nisfi Ananda Putri sebagai host. Saya mau Zaskia Nuraini dengan Bapak narasumber kami, Pak Jaya Kusuma. Beliau adalah salah satu guru sekaligus pembina Sanggar Sumbu Forum Harati SMA Negeri 4 Palangkaraya. Jadi di sini kami ingin bertanya-tanya Pak, kalau menurut orang Dayak sendiri, karung itu biasanya dipakai buat apa sih? Cerita, nasihat, atau hiburan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pada kesempatan ini saya perkenalkan diri Jaya Kusuma sebagai guru SMA 4 Palangkaraya, sekaligus juga pembina dari Sanggar Sumbu Forum Harati SMA 4 Palangkaraya. Dalam hal ini karumut dan kecapi. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi, apa itu karumut? Apakah bercerita atau nasihat? Nah, perlu diketahui, karumut itu merupakan satu kesenian daerah. Jadi dia berupa sastra lisan dan ini merupakan seni bertutur secara tradisional, khususnya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Nah, bentuknya itu biasanya syair ya, yang dilantunkan dan sering diiringi dengan musik. Contohnya ini, sapi. Nah, di situ juga ada gendang, ada gong. Kemudian dalam acara-acara tertentu, karumut ini dilantunkan. Nah, ini satu hiburan juga bisa, nasihat juga bisa, dan ini mempunyai makna yang makna yang begitu dalam. Apalagi mengisahkan tentang orang Dayak, bagaimana dulu mereka itu bertutur atau membuat satu karya sehingga itu untuk menghibur. Apalagi kalau acara-acara, kalau dulu itu ada menunggal, ada malam, berladang ya bahasa Indonesianya. Nah, di dalam berladang itu ada momen-momen tertentu, misalnya pada saat menunggal, nah di situ ramai tuh orang banyak. Nah, pasti ada karumut. Kemudian saat menggetem atau juga panen padi, ramai, atau saat-saat istirahat lah, karumut lah. Itu sih biasanya yang saya tahu terkait dengan apa itu karumut. Ya Pak, menarik sekali ya Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pas dengar atau nyanyiin karumut, biasanya rasanya tuh gimana sih? Bikin tenang, semangat, atau ada pesan lain? Yang pasti kalau mendengar sebuah karumut, ini khusus orang Dayak ya. Iya. Kalau orang Dayak mendengar sebuah karumut, itu naluri secara kebatinannya itu akan bangkit. Istilahnya bahasa sininya itu isi daha itu belum. Tahu lah isi daha. Jadi daging darah orang Dayak itu tumbuh hidup gitu kalau mendengar sebuah karumut. Nah, karumutnya apa dulu? Ada juga berbagai macam tuh jenis karumutnya. Ada juga karumut yang semangat, berjuang. Ada juga yang untuk mendengar untuk saat santai, hiburan. Atau juga ada karumut yang untuk didengar pada saat senja-senja mau tidur gitu kan, ya sebelum tidur lah gitu. Tetapi karumut yang saya maksudkan tadi memberi semangat atau juang itu ya pasti itu membuat kebangkitan atau rasa, kalau orang bilang istilah dalam bahasa Indonesia itu nasionalisme. Nah, kalau orang Dayak itu mempelum isi daha, mendengar sebuah karumut yang punya unsur kepahlawanan atau semangat juang. Itu sih yang saya tahu. Berarti pas kita dengar lagu karumut tuh kayak bersemangat gitu ya Pak? Betul. Tapi dalam konteks yang juang tadi ya. Iya. Nah, yang dalam saat santai ataupun saat di forum-forum tertentu, misalnya hiburan tadi kan. Nah, itu pun membuat kita juga semangat walaupun menghibur, dan itu membangkitkan sebuah semangat secara kebatinan itu ada, dan membuat kita itu bisa, wah, aku nih asli orang Dayak nih, ini harus dilestarikan. Nah, gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, biasanya karumut itu diwarisin dari orang tua ke anak atau ada acara khusus buat ngajarin? Yang pasti ada yang diwariskan dari misalnya kakek, neneknya, atau ibunya, dan diwariskan ke keturunan yang keberapa, itu kan bisa. Nah, tergantung juga, yang pasti ada minat dan bakatnya. Nah, kalau dia nanti dilatih atau diuji seperti di sekolah,
Nah, kalau di sekolah ini kan ada eskul namanya, kegiatannya adalah kecapi dan kerumut, itu dibimbing. Cuma tidak semua juga anak-anak yang ada di bakat dan minatnya juga di bidang kerumut dan kecapi ini. Artinya anak ini juga pasti punya darah daging yang orang tuanya juga bisa ngerumut dan kecapi gitu, sehingga mereka pun misalnya saya ini mau ngerumut nih, mau ngecapi. Nah, dan saya lihat begitu, tidak semua kok anak-anak yang bisa ngerumut kecapi, tetapi kalau mau dilatih, dibimbing, ya itu bisa. Mungkin prosesnya berulang kali untuk dilatih. Karungut ini tuh biasanya tuh bisa jadi sound orang nari nggak sih? Biasanya kayak ada sound latar orang nari gitu. Karungut. Maksudnya backgroundnya atau pengiringnya gitu? Iya, pengiringnya. Biasanya ada pada saat nari itu biasanya ada ditampilkan atau dibunyikan, baik itu yang sudah jadi yang berupa MP3-nya ataupun yang manual atau langsung main, itu bisa. Nah, tergantung nanti kesepakatannya. Kalau diminta ada yang mengiring untuk nari kerumut tuh, narinya nari apa dulu gitu. Kalau tari menasai ya bisa, tapi kalau narinya tari lilin ya sesuai lah, disesuaikan dia konteksnya apa gitu. Bisa. Sekarang kan sering ada lomba karungut tuh Pak di berbagai acara. Menurut Bapak, apa sih manfaat lomba karungut ini di generasi sekarang? Manfaat lomba karungut sebenarnya seperti kita di SMA 4 ya, Sanggar Sumber Kurung, karena ada biasanya ajang lomba atau karungut atau kecapi ini. Nah, biasanya kita ikut, kemudian tampil. Nah, biasanya seperti tahun lalu juara 2 yang di Timung itu, yang Taman Budaya itu. Nah, manfaatnya sih banyak kok. Satu, melestarikan budaya daerah. Kedua, melatih anak-anak tuh mencintai budaya daerah sekaligus punya keterampilan bagi mereka. Dan juga selain itu, kalau lomba biasanya pasti ada yang menang atau kalah maksud saya. Tetapi itu tidak jadi prioritas. Yang penting tampil. Nah, kalau sudah menang kan pasti ada bonus juga, ada penghargaan dan lain, dan itu memicu semangat mereka juga. Memang kalau dilombakan ya memang bagus, itu salah satu upaya untuk melestarikan. Memang di Kota Palangkaraya ini jarang ada lomba karungut. Semoga nanti Sanggar Sumber Kurung ikut membuat acara dan mengajak peserta didik baik jenjang SMP SMA bisa ikut lomba karungut ini. Doakan ya. Kami di sini akan memperlihatkan siswi SMA Negeri 4 Palangkaraya yang sedang memainkan alat musik pengiring karungut. Teman-teman, tadi kita udah dengar cerita dari Bapak narasumber kita tentang makna karungut dari sisi orang dalam. Seru banget kan? Ternyata karungut itu nggak cuma sekedar hiburan, tapi juga penuh nasihat dan nilai kehidupan. Nah, sekarang coba deh kita digeser dikit, lihat dari sisi luar. Kalau dalam penelitian disebutnya etik nih. Dari kacamata orang luar, karungut ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk folklore lisan yang keren banget. Bayangin aja, lewat syair dan iramanya, orang Dayak bisa ngajarin moral, ngasih pesan hidup, bahkan ikut menjaga identitas budaya mereka. Kalau kita bandingin sama tradisi lisan lain, misalnya pantun Melayu atau tembang Jawa, karungut punya gaya yang khas. Pantun biasanya singkat dan berima. Tembang Jawa punya alunan halus yang khas banget. Sementara karungut justru panjang, dinyanyiin dengan irama khas dan sering banget nyeritain hal-hal yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi, karungut ini benar-benar punya warna sendiri di peta folklore Indonesia. Dan yang bikin makin asyik, sekarang karungut juga sering dilombakan. Dari sisi luar, lomba ini penting banget karena bisa ngenalin karungut ke generasi muda. Jadi walaupun kita hidup di era digital, karungut tetap bisa eksis, bahkan makin dikenal luas. Gimana? Keren banget kan? Dari dalam, karungut jadi warisan yang hidup di hati masyarakat Dayak. Dari luar,
Karungut jadi bukti kalau tradisi lisan Indonesia itu luar biasa kaya, beragam, dan penuh makna. Nah, teman podcast, kita sudah sampai di ujung perjalanan nih. Tapi bukan berarti perpisahan ya. Justru ini momennya kita bikin ringkasan super yang bakal bikin kamu makin jatuh cinta sama Karungut Dayak. Pertama, kita lihat dari kacamata Emik nih. Gampangnya, ini adalah pandangan dari orang Dayak itu sendiri. Karungut bukan cuma lagu guys. Anggap aja dia tuh kayak buku panduan hidup gitu. Yang diwariskan dari kakek, nenek, tapi bentuknya asik karena dinyanyikan. Setiap lirik itu adalah nasihat tulus tentang bagaimana jadi orang Dayak yang baik, yang tahu adat, yang menghargai alam. Intinya, Karungut adalah roh identitas dan cermin jiwa masyarakat Dayak. Kalau kamu dengar Karungut, kamu sudah mendengar detak jantung budaya mereka. Ini warisan yang hidup, bukan sekedar pajangan. Kedua, kita geser ke kacamata etik nih. Pandangan kita sebagai peneliti atau penikmat dari luar. Bagi kita, Karungut itu permata unik di peta folklore Indonesia. Coba nih bandingin, kita punya pantun yang singkat, kita punya tembang Jawa yang halus. Karungut tampil beda, dia punya syair yang panjang, kayak epic gitu, gaya hafalan yang khas, dan energinya itu loh luar biasa. Kerennya lagi nih teman-teman, Karungut sekarang udah naik kelas, dia dilombakan, diabadikan, dan jadi jembatan digital paling ampuh buat nunjukin kearifan lokal Dayak ke seluruh dunia. Jadi kalau kita simpulkan dalam satu tarikan nafas secara Emik, Karungut adalah jiwa, dia adalah nasihat leluhur yang wajib kita jaga. Secara etik, Karungut adalah kekayaan. Dia adalah folklore lisan unik yang pantas kita pamerkan dan banggakan di kancah global. Gimana, teman podcast? Keren banget kan? Bayangin sebuah lagu bisa menyimpan sejarah, moral, dan sekaligus jadi duta budaya. Karungut Dayak memang epik. Sekian podcast dari kami. Kami berterima kasih kepada Bapak Jaya Kusuma sebagai narasumber atas informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga informasi yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo semua.